sehingga setan mulai mengganggu, membisiki hati-hati manusia supaya memusuhi orang yang ingin merubah menjadi baik. Jangan heran, ustadz pasti ada musuhnya, dai pasti ada musuhnya, karena berlawanan dengan misi setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات حفظكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, atas nikmat waktu, atas nikmat kesempatan, sehingga kita memasuki tahun baru Hijriah 1446. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah wafatkan kita husnul khatimah, dan semoga tahun-tahun ke depan lebih berkah, lebih baik untuk kita semuanya, dan semoga Allah merubah keadaan kita, merubah keadaan negeri kita kepada sebaik-baiknya keadaan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kajian pagi ini spesial tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi awal mula kejayaan Islam, kebangkitan Islam, dan tampaknya syiar-syiar Islam atau simbol lambang Islam di atas muka bumi ini. Sudah kita ketahui di pelajaran-pelajaran sirah nabawiyah yang lalu, yang sudah kita kaji, bahwasannya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah selama 13 tahun.
3 tahun dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi, dan 10 tahun dakwah beliau secara terang-terangan. Kemudian dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi ini yang selama 3 tahun ini mendapatkan pengikut 40 orang. Dan orang yang ke-40 ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mendapatkan perintah wahyu an-nisda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, untuk terang-terangan dalam berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan mengingatkan mereka kehidupan setelah kematian. Dan inilah 2 misi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekkah. Yang pertama, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, terutama dengan berhala-berhala. Dan misi yang kedua, poin yang kedua, dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah mengingatkan manusia bahwasannya ada kehidupan setelah kematian. Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan, mengajak anggota keluarganya, istri beliau Siti Khadijah, sepupu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 2 pembantu Ummu Aiman Barkah Al-Habasyiyah, dan Zaid bin Harithah. Kemudian beliau juga mengajak sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya lagi, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Dan saat itu Rasulullah SAW mulai mendapatkan perlawanan. Dari fisiknya beliau diganggu, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Begitulah sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala bagi para pendakwah atau orang-orang yang ingin menjadikan manusia itu benar dan baik. Semuanya seperti itu. Orang jika ingin menjadikan orang lain baik, benar, mulailah mendapatkan permusuhan, perlawanan. Jika kita baik untuk diri kita sendiri, jika kita menjadi soleh untuk diri kita sendiri, maka kita akan dicintai banyak orang. Kita jadi orang baik, banyak orang senang kepada kita. Kita jadi orang soleh, banyak orang senang kepada kita. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad SAW, selama 40 tahun beliau hidup di Mekah, berakhlakul karimah, tidak ada cacat sama sekali, jujur, membantu orang lain, membantu yang terkena musibah,
senang menjamu tamu. Maka beliau dicintai banyak orang, disenengin banyak orang. Namun ketika kita ingin menjadikan orang lain itu baik, ingin menjadikan orang lain itu soleh, ingin merubah keadaan umat manusia menjadi baik, maka disitulah kita akan mendapati orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita. Sunnatullah, aturan Allah begitu. Para nabi dan rasul yang sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, yang sebelum diperintahkan Allah untuk dakwah, ngajak orang ke jalan Allah, mereka semuanya dicintai oleh kaumnya karena akhlaknya, karena kebaikannya. Namun ketika mereka diperintahkan Allah untuk mengajak umat manusia menjadi baik, maka saat itulah setan tidak terima. Karena misinya setan mengajak manusia ke neraka, merubah orang jadi jahat, jadi jelek. Kok ada orang yang berlawanan misinya dengan setan? Ada orang yang mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Maka setan kesel dengan dia. Setan marah dengan dia. Sehingga setan mulai mengganggu, membisiki hati-hati manusia supaya memusuhi orang yang ingin merubah menjadi baik. Jangan heran, ustadz pasti ada musuhnya, dai pasti ada musuhnya, karena berlawanan dengan misi setan. Kalau kita benci kepada ulama, benci kepada asatidzah, benci kepada dai yang mengajak ke jalan Allah, berarti kita sudah termasuk anggotanya setan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW kurang baik bagaimana? Bahkan terkenal Al-Amin, yang jujur, yang dapat dipercaya, bahkan selalu menyelesaikan masalah, terutama yang terkenal ketika ribut para suku-suku Quraisy untuk memperebutkan siapa yang meletakkan Hajar Aswad ke posisi semula ketika renovasi total Ka'bah. 4 hari 4 malam hampir terjadi peperangan besar. Namun semuanya itu padam, semuanya itu tenang, damai. Siapa yang menenangkan? Siapa yang mendamaikan? Nabi kita Muhammad SAW belum menjadi Rasul, masih berusia 35 tahun. Dan ketika beliau menjadi dai, mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mulailah beliau dimusuhi. Sampai Nabi Muhammad SAW direncanakan mau dibunuh. Inilah yang menjadi sebab hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah tidak bisa mengharapkan lagi orang-orang Mekah untuk masuk Islam, dan beliau juga tidak bisa berharap lagi kepada orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah seperti Taif,
tempat yang didatangi oleh Rasulullah untuk dakwah, sama juga hasilnya. Tidak menghasilkan hasil yang maksimal 13 tahun dakwah di Mekah. Kenapa tidak maksimal? Karena syiar Islam belum nampak. Namun misi Nabi Muhammad SAW bagaimana supaya Islam ini tampak syiarnya. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Bagaimana supaya agama Islam ini tampak, muncul, terlihat syiarnya, lambangnya, walaupun orang-orang kafir bencinya bagaimanapun juga, memusuhinya bagaimanapun juga. Kemudian terus sampai ternodai ibadah haji itu dengan penyembahan berhala.